Halo teman-temanku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Intan Ayu Mawarni Perdana Putri dengan NIM U 2019-1013. Saya dari kelas IAT UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, dalam kesempatan kali ini di sini saya akan membahas sedikit mengenai terjemah Al-Quran, di mana pembahasan terjemah Al-Quran ini masih masuk dalam pembahasan mata kuliah Mushaf Al-Quran Nusantara yang diampu oleh Bapak Dr. Uun Yusufa, MA. Nah, sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, mungkin sudah tidak asing lagi ya terjemah dalam telinga kita. Untuk itu, kita ketahui terlebih dahulu apa sih terjemah Al-Quran itu. Di sini dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, terjemah diartikan sebagai menyalin atau memindahkan. Maksudnya memindahkan bahasa satu ke bahasa lain. Sedangkan menurut bahasa, terjemah diartikan sebagai suatu teks dalam suatu bahasa teks sumber, dan menurut istilah menjelaskan makna suatu perkataan ke dalam bahasa lainnya. Dalam artian, terjemah itu merupakan suatu pengalihan bahasa dari bahasa asal atau bahasa sumber ke bahasa padanan lainnya, yang dimana dalam penerjemahan itu tetap mempertahankan dan tetap memperhatikan keaslian daripada teks dan konteksnya, dengan tujuan untuk memudahkan seseorang dalam memahami konteks Al-Quran. Adapun menurut Az-Zarqoni, dalam menerjemahkan Al-Quran ini ada dua metode, yakni secara harfiah dan secara tafsiriah. Adapun terjemah secara harfiah ini merupakan suatu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber. Adapun tata cara penerjemahan ini tidak mengubahnya dengan sekedar mencari padanan kata, akan tetapi dengan cara memahami terlebih dahulu arti kata demi kata yang terdapat dalam teks. Setelah benar-benar dipahami, barulah dicari padanan kata dalam bentuk bahasa sasaran dan disusun sesuai dengan urutan-urutan kata bahasa sumber, meskipun maksud dari kalimat menjadi tidak jelas. Dan terjemah secara tafsiriah ini merupakan suatu pengalihan bahasa tanpa terikat dengan urut-urutan kata atau susunan kalimat bahasa, di mana terjemah tafsiriah ini mengutamakan ketepatan makna dan maksud secara sempurna dengan konsekuensi yang terjadi perubahan urutan kata atau susunan kalimat. Oleh sebab itu, terjemah ini juga bisa disebut dengan terjemah maknawiyah. Karenanya, dalam terjemah ini lebih mengutamakan dalam kejelasan makna. Untuk lebih jelasnya, di sini saya mengambil contoh pembahasan mengenai terjemah Al-Quran dari Kemenak atau Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama, yakni mengenai sejarah daripada terjemah Kemenak. Untuk yang pertama, terjemah Kemenak ini diterbitkan dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1965. Kemudian pada tahun 1989 telah dilakukan penyempurnaan yang pertama, yakni meliputi redaksional yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan bahasa pada saat itu. Kemudian pada tahun 1998 sampai tahun 2002 dilakukan kembali penyempurnaan yang kedua. Penyempurnaannya meliputi secara menyeluruh yang mencakup aspek bahasa, konsistensi, pilihan kata, substansi, dan aspek transliterasi. Kemudian pada tahun 2016 sampai tahun 2019 kembali dilakukan penyempurnaan yang ketiga, di mana penyempurnaan tersebut dilakukan secara menyeluruh mencakup berbagai aspek. Di antaranya ada redaksional,
konsistensi, dan substansional. Penyempurnaan yang telah dilakukan oleh penerjemah ini pastinya sudah dikonsultasikan kepada komunitas-komunitas tertentu seperti perguruan tinggi, Majelis Ulama Indonesia, pesantren, dan lain sebagainya yang dimaksudkan untuk menjaring masukan dan saran konstruktif guna penyempurnaan terjemahan Al-Quran. Untuk selanjutnya yakni pembahasan mengenai metode yang digunakan oleh Kemenak dalam menerjemahkan Al-Quran. Adapun metode yang digunakan adalah sama dengan yang telah disepakati oleh penyusun terjemahan edisi pertama, yakni menggunakan terjemahan setia, yang memiliki maksud mempertahankan atau setia pada isi dan bentuk dari bahasa sumber. Semisal, lafal yang bisa diterjemahkan secara harfiah, maka akan diterjemahkan secara harfiah. Dan sebaliknya, jika ada lafal yang tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, maka akan diterjemahkan secara tafsiriyah atau maknawiyah. Baik itu dalam pemberian catatan kaki maupun tambahan penjelasan di dalam kurung. Berikut ini ada contoh dari penerapan metode yang telah digunakan. Untuk yang pertama yakni terjemah secara harfiah, di mana terjemah secara harfiah ini terjemah yang dilakukan secara huruf atau lafal, yang dimana di situ ada proses pemilihan karena bisa jadi satu kata tersebut memiliki dua makna dan seterusnya. Kemudian terjemah secara harfiah ini letterlock atau sesuai mushaf. Dan terjemah secara harfiah ini bisa jadi pemaknaannya menjadi berantakan. Mengapa? Karena susunan dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Jadi ada juga ulama yang mengatakan bahwa terjemah secara harfiah ini haram hukumnya. Mengapa demikian? Karena itu tadi pemaknaan yang dilakukan secara harfiah bisa jadi berantakan dan tidak sesuai dengan bahasa sumber. Bagi kalangan awam, terjemah semacam ini cukup menolong untuk dapat memahami bahasa Al-Quran. Akan tetapi, secara akademis, model terjemah seperti ini banyak memiliki persoalan ilmiah, baik dilihat dari sisi metodologi maupun substansi. Selanjutnya yakni mengenai terjemah tafsiriyah atau maknawiyah, di mana terjemahan ini dilakukan dengan cara yang ringkas. Adapun strukturnya diusahakan sesuai dengan aslinya, dan pemaknaan daripada terjemah ini lebih dapat atau menyeluruh dan sesuai. Ada yang mengatakan juga terjemah tafsiriyah atau maknawiyah ini hampir sama seperti dengan tafsir. Lalu muncul pertanyaan, manakah terjemah yang sesuai untuk kita gunakan? Jawabannya adalah terjemah yang dapat membuat pembaca itu menjadi paham. Menurut Mana Al-Qattan, terjemah seperti ini merupakan aktivitas menjelaskan makna dari kalimat dengan menggunakan bahasa lain. Beliau juga mengistilahkan dengan terjemah tafsiril Quran. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa beliau pada akhirnya membedakan antara terjemah tafsiriyah dan maknawiyah, di mana dalam terjemah tafsiriyah ini lebih diartikan dengan penjelasan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran dari hasil pemahaman. Sedangkan terjemah maknawiyah dengan menerjemahkan sesuai dengan aslinya. Maksudnya lebih pada mengupayakan pencarian makna yang sesuai dengan Al-Quran dengan menggunakan bahasa lain. Untuk pembahasan yang terakhir yakni mengenai prinsip yang dilakukan oleh Kemenak dalam menerjemahkan Al-Quran edisi penyempurnaan, di mana di sini terdapat 10 prinsip. Yang pertama, ejaan dalam penulisan teks terjemah didasarkan pada PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, struktur kalimat dalam teks terjemahan sedapat mungkin disusun dalam struktur kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau bisa disebut dengan baku.
Kemudian yang ketiga, kata penghubung dan di permulaan terjemahan ayat dihilangkan, kecuali memang kata penghubung tersebut masih ada hubungannya atau keterkaitannya dengan ayat sebelumnya. Kemudian yang keempat, sedapat mungkin penerjemah konsisten dalam menerjemahkan huruf, kata, dan kalimat dengan tetap memperhatikan konteks penyebutannya. Bentuk verba aktif dan pasif sedapat mungkin dipertahankan sejauh tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam membaca. Jika kalimat dalam teks sumber terlalu panjang, teks terjemahan dapat dipecah ke dalam beberapa kalimat sejauh hal tersebut tidak mengurangi maknanya. Kemudian yang kelima, untuk penyebutan nama-nama nabi itu tidak didahului dengan kata nabi dan setelahnya seperti alaihi salam. Namun di sini terdapat pengecualian untuk Nabi Muhammad. Di sana untuk Nabi Muhammad sendiri didahului dengan kata Nabi, akan tetapi tidak diakhiri dengan kata Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang keenam, penerjemahan kata asing atau idiom ini apabila diterjemahkan secara langsung kurang dipahami, maka akan diterjemahkan sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketujuh, penerjemahan ayat-ayat mutasyabihat. Baik itu ayat-ayat mutasyabihat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, baik sifat yang zat maupun sifat perbuatan, itu menggunakan pendekatan tafwid dan takwil. Kemudian yang kedelapan, ketika kalimat mutasyabihat secara terang menunjukkan sifat Allah, maka tafwid dikedepankan. Contoh, fasamma wajhullah atau wajah Allah. Kemudian yang kesembilan, ketika kalimat mutasyabihat tidak secara terang menunjukkan sifat Allah, maka takwil dikedepankan. Contoh, yuriduna wajah Allah atau keriduan Allah. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, apabila kalimat mutasyabihat itu tidak bisa diterjemahkan dengan satu pendekatan, misal tidak bisa diterjemahkan ke dalam tafwid atau takwil, maka kedua pendekatan tersebut bisa diakomodasi, yakni dengan cara menerjemahkan makna secara tafwid dan menyisipkan makna secara takwil. Adapun penjelasannya itu biasanya dalam kurung atau di dalam catatan kaki. Seperti contoh gambar pada slide sebelumnya, mungkin bisa dibuka kembali untuk lebih jelasnya. Baiklah teman-teman, alhamdulillah telah selesai pembahasan dari saya. Demikianlah pembahasan yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kekurangan penjelasan dalam materi atau salah kata dalam menjelaskan. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan kali ini, dan semoga apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah saya bahas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.